Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Amasiki, NPM 21030130107, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Seli Nasya Putri, MPD. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Seli Nasya Putri, MPD. Soalnya sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, ungkapkan pandangan Anda tentang pentingnya mempelajari kalimat. Menurut saya sendiri, mempelajari kalimat itu penting. Mengapa demikian? Ya, karena kalimat merupakan susunan kata-kata yang teratur, yang berisi pikiran yang lengkap, yang di dalamnya berisi unsur frase dan klausa, dan juga sesuatu hal apa saja yang kita lakukan berkaitan dengan unsur-unsur kalimat. Contoh seperti sebuah surat atau makalah, pasti di dalamnya membutuhkan suatu rangkaian dari kata-kata yang dapat kita ekspresikan ke dalam selembar kertas. Untuk soal selanjutnya, jelaskan dengan bahasa Anda sendiri bagaimana peran kalimat dalam kehidupan. Sudah sangat jelas peranan kalimat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi. Kita berbicara kepada teman, keluarga, dan dalam bermasyarakat pasti menggunakan kalimat. Bayangkan saja jika dalam keseharian kita tidak menggunakan kalimat, pasti akan sangat menyulitkan kita dalam berinteraksi kepada orang lain. Berlanjut ke soal berikutnya, ungkapkan pemahaman Anda tentang manfaat kalimat efektif. Manfaat dari kalimat efektif ialah menyampaikan gagasan dan informasi kepada si pembaca secara logis dan tepat agar tidak terjadinya kesalahan. Dapat dipahami secara singkat, manfaat kalimat efektif adalah penyampaian informasi secara tepat dari si penulis kepada si pembaca. Untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan secara singkat ciri kalimat efektif. Berikut beberapa ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, kesepadaan. Yang dimaksud dengan kesepadaan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadaan kalimat memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Tidak terdapat subjek yang ganda. Beberapa kata penghubung intra-kalimat. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Hal ini berarti jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya menggunakan bentuk nominal juga. Kemudian, kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, bentuk yang kedua juga menggunakan bentuk verbal. Untuk yang ketiga, kehematan. Penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Hindari penggunaan superordinat pada hipomini kata. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Dan yang terakhir, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamaah. Untuk yang keempat, kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Dan untuk yang terakhir, kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ciri-ciri kalimat yang padu. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek agent verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Dan yang ketiga, kalimat yang padu tidak memerlukan menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja transisi, dan
objek penderita. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.